Halo, ketemu lagi dengan saya Indah Lutfia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai refleksi pada transformasi geometri. Untuk membelajarkan refleksi pada transformasi geometri, di sini saya menggunakan papan geoboard dan papan matriks untuk membandingkannya. Nah, pada papan geoboard ini adalah papan yang terbuat dari bahannya ini plastik dan ada lubang-lubang serta menggunakan pin dan karet gelang untuk membuat garis atau sudutnya atau untuk membuat koordinat X dan Y-nya. Selain itu, papan matriks di sini terbuat dari styrofoam yang pada bagian tengahnya ini akan dibuat lubang-lubang untuk meletakkan elemen-elemen pada tiap matriks. Ini matriks pertama, di sini tanda operasional, matriks kedua, di sini operasional juga, dan di sini adalah hasilnya nanti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana refleksi menggunakan grafik atau menggunakan koordinat kartesius. Jadi papan matriksnya saya singkirkan dulu. Transformasi geometri pada refleksi. Seperti yang kita tahu bahwa refleksi itu adalah pencerminan. Pencerminan yang merupakan perpindahan yang bersifatnya itu seperti cermin. Misalkan saja kita mempunyai titik A 4,3 dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Berapakah hasilnya? Kita buat menggunakan geoboard. Kita pasang terlebih dahulu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya dengan menggunakan karet gelang ini. Ya. Oke, di sini sudah terbentuk sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan karet. Sebelum kita menyelesaikan soalnya, terlebih dahulu kita minta siswa untuk mengorientasi alat tersebut. Jadi, mulai dari kiri bawah, siswa meraba untuk papan geoboardnya. Dari kiri bawah ke arah kanan bawah, ada karet, lalu naik ke atas, sampai kanan atas, lalu ke kiri atas, dan seterusnya. Nah, pada sumbu X ini juga ada lubang-lubang untuk merepresentasikan angka-angka pada sumbu X. Dan di tengah-tengahnya di sini ada pertemuan karet. Nah, di sini sebagai titik pusat. Dan ada karet yang vertikal di sini berfungsi atau merepresentasikan untuk sumbu Y. Dan lubang-lubang yang ada pada sumbu Y ini juga merepresentasikan angka-angka pada sumbu Y. Dari titik pusat, jika bergerak ke arah kanan, maka ini adalah daerah nilai X positif. Lalu dari titik pusat bergerak ke arah kiri di sini untuk merepresentasikan nilai X atau sumbu X negatif. Lalu dari titik pusat juga ketika siswa tunanetra siswa tunanetra bergerak ke arah atas di sini untuk merepresentasikan sumbu Y yang bernilai positif. Lalu kembali lagi ke titik pusat dan tangan siswa tunanetra bergerak ke arah bawah, berarti untuk merepresentasikan sumbu Y yang bernilai negatif. Oke, sekarang kita lihat pada soal. Titik A mempunyai 4,3, berarti di X 4 dan Y-nya 3. Sekarang siswa mencari di mana titik pusatnya. Ketika sudah ketemu dengan titik pusat atau 0,0 dan X-nya di sini adalah 4, berarti tangan kanan siswa bergerak ke arah kanan sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, nilai Y-nya adalah 3. Berarti dari yang X sama dengan 4 ini bergerak ke arah atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Di sini adalah titik A, yaitu 4,3. X-nya bernilai 4 dan Y-nya bernilai 3. Selanjutnya direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini adalah yang vertikal. Ketika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, di sini titik A-nya 4,3 dan di sini adalah sumbu Y sebagai cerminnya. Maka bayangannya atau hasil refleksinya berada di belakang cermin atau yang di seberangnya. Berarti berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Oke? Nah, sekarang dari sumbu Y kita hitung berapa jarak ke arah titik A dari sumbu Y ini yang sejajar ya. 1, 2, 3, 4. Berarti hasil pencerminannya juga 4 satuan tapi ke arah kiri. 1, 2, 3, 4.
Oke, kita kasih tanda di sini. Dan ini adalah hasil pencerminan dari titik A. Tangan kanan ini menunjukkan titik A, 4,3, dan tangan kiri menunjukkan hasil pencerminan atau hasil refleksi dari titik A. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa nilai dari hasil refleksi titik A, atau kita sebut di sini dengan A aksen. Oke, kita bergerak dulu ke bawah, berarti untuk menentukan nilai Y-nya ya. Kalau misalnya dia bergeraknya secara vertikal, 1, 2, 3, berarti Y-nya adalah 3. Sekarang berapa nilai X-nya? Karena di sebelah kiri dari titik pusat, sumbu X ini bernilai negatif. Berarti kita bergeraknya, kita hitung secara negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Atau bergeraknya sebanyak 4 satuan, tapi karena bergeraknya di wilayah sumbu X ini yang negatif, maka nilai 4-nya ini adalah negatif 4. Jadi, hasil pencerminan dari titik A ini adalah negatif 4,3. Untuk mencari refleksi transformasi geometri dengan menggunakan grafik. Sekarang kita bandingkan dengan menggunakan matriks. Sekarang kita akan bandingkan dengan pengerjaan transformasi geometri pada refleksi ini dengan menggunakan papan matriks. Nah, untuk matriks, pada papan matriks ini, untuk elemen-elemennya saya menggunakan dadu-dadu yang terbuat dari gabus atau styrofoam. Lalu pada tiap masing-masing sisinya ini terdapat angka-angka yang berbeda dan ada huruf braille-nya, sehingga siswa tunanetra dapat mengetahui angka berapa yang berada pada sisi dadu ini dan memilih angka yang sesuai dengan jawaban untuk pengerjaan tiap soal. Titik A-nya adalah 4, 3. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang hasilnya yang bernilai negatif adalah nilai X-nya. Jadi, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka di sini elemen matriksnya adalah negatif 1, 0, lalu 0, 1. Nah, sekarang berapa hasilnya? Berarti kita mencari angka 4 pada dadu dan kita letakkan di baris pertama, kolom pertama pada matriks A. Lalu 3 terletak pada baris kedua, kolom pertama pada matriks A. Nah, sekarang pada matriks berikutnya kita misalkan aja matriks B ya. Nah, untuk matriks B-nya elemennya adalah negatif 1, 0, lalu 0, 1. Nah, antara matriks A dan matriks B, tanda operasionalnya adalah kali. Berapa hasilnya? Seperti yang kita tahu, untuk perkalian dua buah matriks, maka baris dikali dengan kolom. Berarti baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. Kita umpamakan di sini, yang di sebelah yang di tangan kanan adalah matriks B. Nah, berarti kita cari dulu nih, kita kalikan 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, ditambah 4 dikali 0 adalah 0. Maka hasilnya adalah negatif 4. Kita cari nilai negatif 4, dan kita letakkan pada matriks yang ketiga atau matriks hasil pada baris pertama, kolom pertama. Di sini nilainya adalah negatif 4. Lalu selanjutnya, kita kembali lagi ke matriks A. Baris kedua, kolom pertama adalah angka 3. Dikalikan dengan yang matriks B, berarti dikalikan dengan kolom kedua. Karena konsep perkalian matriks adalah baris dikalikan dengan kolom. Berarti 3 dikali 0 ditambah 3 dikali 1. 3 dikali 0, 0. Ditambah 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita letakkan angka 3 pada matriks hasil setelah tanda sama dengan pada baris kedua, kolom pertama. Dan di sini hasilnya adalah negatif 4, 3. Sekarang kita bandingkan antara penyelesaian
refleksi pada transformasi geometri dengan menggunakan koordinat kartesius atau papan koordinat dan dengan menggunakan matriks. Di sini kita menggunakan papan matriks, hasilnya adalah sama, yaitu ketika titik A 4,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah negatif 4,3. Baik itu menggunakan koordinat kartesius ataupun menggunakan matriks. Demikian penjelasan dari saya mengenai refleksi pada transformasi geometri. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.